Oke. Karena waktunya terbatas, Pak. Oke, terima kasih Pak Ilmi atas waktunya. Saya mulai ya Pak. Sudah direkam, Pak? Sudah direkam? Sudah Pak. Oke. Ada notifikasinya ya Pak di atas merah. Panjenengan udah ada belum? Sudah ada merahnya tuh. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilmi atas waktunya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Aku tahu baik. Alhamdulillah. Ini saya kebetulan baru punya waktu jadi menghubungi jenengan kemarin pada saat kita mau ngobrol belum sempat ya Pak. Nah ini saya alhamdulillah punya waktu bisa berbincang-bincang sedikit. Kira-kira apa yang mau diceritakan nih Pak? Mau curhat sekaligus nanti kita sharing-sharing Pak ya, siapa tahu ada solusi yang terbaik. Ini Pak, ini jujur saya ini sekarang ini ya nanti yang akan saya bicarakan tentang itu Pak, tentang beban tugas dan membagi waktu antara tugas CGP, tugas kuliah, dan juga tugas sebagai kepala sekolah Pak. Ini ada 3 beban tugas yang dan sekaligus saya juga masih mengajar Pak, jadi tidak hanya kepala sekolah tapi juga mengajar, sehingga mungkin waktunya tuh cukup sulit bagi saya untuk mencapai semuanya. Pasti ada yang salah satu yang saya korbankan karena terkait dengan misalnya kalau CGP kan ada duit tip-nya Pak, sehingga mau tak mau harus saya utamakan. Gitu Pak. Kemudian nanti ada jalan keluar untuk ini biar kita itu semua bisa terlaksana semua Pak, tanpa merugikan yang lainnya itu. Terima kasih Pak. Untuk tadi sudah sedikit berbincang ya Pak mengenai ada 3 hal yaitu beban tugas. Sekarang Pak Ilmi sedang melakukan pendidikan CGP ya Pak, CGP dan ya, yang terakhir Pak Ilmi itu sebagai kepala sekolah juga. Ya, berarti masalahnya di manajemen waktu ya Pak? Betul Pak. Jadi terkadang waktunya itu nggak cukup Pak untuk mengerjakan semuanya. Jadi waktu dan tenaganya. Kalau mungkin waktu ya sehari kan semuanya orang sama 24 jam Pak ya. Tenaganya Pak. Misalkan saya punya waktu hanya mungkin baru malam Pak, jam 8 itu, sehingga mengerjakannya jam 8 sampai jam 12 kadang maksimal itu. Karena itu pun kadang waktunya hanya untuk CGP Pak. Kalau sekolah biasanya kan kerjakan sekolahan gitu Pak. Sehingga ini ada satu tugas yang itu Pak, yang dari kuliahnya itu Pak yang menjadi tertunda sama sekali, ke pending itu Pak, nggak kemek. Kita kan waktu ngobrol ini sedikit singkat ya Pak karena waktu juga. Kira-kira apa sih Pak yang akan kita dapat dari obrolan ini loh Pak? Kira-kira yang ingin Bapak dapat itu seperti apa? Ya, Pak, mudah-mudahan dari obrolan kita ini saya mendapatkan solusi Pak, solusi entah itu ya dari diri saya ataupun juga berkat mungkin dari obrolan Bapak ini menimbulkan saya untuk menemukan jalan gitu Pak, agar satu tugas saya CGP lancar, tugas kuliah juga lancar, dan tugas sebagai kepala sekolah juga lancar, sehingga tidak ada yang dirugikan gitu Pak. Intinya itu nanti saya bisa membagi waktu, semuanya itu bisa teratasi itu Pak. Dalam arti walaupun tidak terlalu maksimal, tapi semuanya selesai gitu Pak. Itu nanti endingnya itu Pak. Saya pingin itu. Gini Pak. Oke Pak. Oke, saya sudah ibaratnya sudah sedikit ada gambaran Pak. Berarti ini semoga saja ya Pak dari obrolan kita nanti kita dapat membangkitkan ide-ide jenengan. Kemudian kira-kira Pak itu idealnya sebagai kepala sekolah itu seperti apa menurut panjenengan?
atau dalam melaksanakan pendidikan CGP itu idealnya seperti apa sih Pak yang diinginkan Pak Bahrul Ilmi itu? Oke Pak, ya idealnya saya ya tugas CGP bisa saya laksanakan tepat waktu, dalam arti tidak sampai batas duet itu satu Pak. Dan saya bisa mengerjakan walaupun mungkin hasilnya kurang maksimal, tapi yang penting sesuai dengan indikator itu satu. Yang kedua, tugas kuliah saya bisa mipil gitu Pak, mipil bisa nggarap walaupun ya agak lama, tapi sedikit-sedikit kan selesai gitu Pak ya, tidak sama sekali tidak demand. Kemudian di kepala sekolah saya juga bisa menyelesaikan tugas saya sebagai kepala sekolah juga tidak terganggu. Kalau ini mungkin saya bisa laksanakan di jam waktu sekolah Pak, jam dinas, sehingga tidak mengganggu tugas pokok saya sebagai kepala sekolah dan guru gitu Pak. Terima kasih. Oke, jadi antara 3 kegiatan itu nanti biar semuanya lancar semua ya Pak ya. Iya, betul Pak. Eh, Lanjut Pak ya. Iya. Kalau jenengan ini ya maksudnya kan sudah berjalan ya Pak. Jalan kuliahnya sudah berjalan ya Pak. Jalan ini tinggal tesisnya Pak, merampungkan kurang sedikit. Betul. Kemudian CGP-nya juga ini lagi jalan juga ya Pak. Berarti sudah 60% lah Pak. 60%. Sudah sepertiga perjalanan, kurang sepertiga lagi lah. Luar biasa. Ya, jadi hampir semua ini Pak. Kira-kira Pak, kalau skalanya tadi saya sudah tangkap idealnya Bapak itu berarti kalau nilainya 10 itu ya minimal tugas-tugasnya itu terpenuhi seperti itu ya Pak. Kira-kira ya, kalau ada skala 1 sampai 10 tadi yang menurut Bapak itu ibaratnya sempurna, itu di skala berapa Bapak pada saat ini? Kalau kondisi seperti ini Pak, kalau pinginnya sih perfect Pak ya, pinginnya perfect, bagus. Namun kalau ini bisa 7,5 saja Pak, 7,5 kalau saya terlalu rendah, 7,5 saya bisa, atau kan minimal 70 lah. Bisa selesai semua itu bagi saya sudah bagus lah Pak. Mengingat kondisi, waktu, dan baginya Pak. Itu menurut saya. Insya Allah itu kalau 7 minimal 7 sampai 75, kalau 8 terlalu tinggi lah. 7 sampai 75 itu sudah alhamdulillah bisa Pak. Bagus. 75 itu kalau menurut dengan seperti apa Pak? Maksudnya kondisi itu kan harus apa ya, harus dengan standar-standarnya masing-masing. Kalau menurut Dinan 75 itu seperti apa Pak? Ya minimal kalau misalnya saya nggarap tugas CGP, ya paling tidak dapat nilai ya sekitar itulah Pak. Minimal dapat nilai itu ya bagus lah Pak, bagus atau ya pokoknya di atas rata-rata lah begitu Pak. Di atas rata-rata. Kemudian kalau tugas saya menyelesaikan tesis ya paling tidak minimal saya bisa mipil walaupun hanya sebagian kecil, tapi itu sudah bisa sehari, katakanlah sehari dapat 1 lembar atau 2 lembar atau dapat 1 pokok pembahasan, itu sudah bagus Pak. Itu bagi saya ada itu Pak. Akhirnya tidak sama sekali tidak meninggalkan gitu Pak. Luar biasa. Oh gitu ya Pak. Berarti untuk 75 itu ya kehadiran Bapak itu juga mengikuti tugas, juga tidak melebihi due date gitu ya Pak ya. Iya betul. Kalau yang saya tangkap dari awal kita cerita itu kan ada 2 masalah ini Pak ya. Berarti pembagian waktu sama dengan kekuatan atau kesehatan ya Pak. Iya betul. Nah ini kaitannya dengan kesehatan pripun Pak? Nah ini Pak, kalau saya terlalu terforsir di depan laptop sampai 4 jam, 5 jam, 6 jam itu nanti endingnya saya sakit Pak. Biasanya itu kalau saya itu punya kelemahan berdenging nih Pak, telinganya. Atau kadang pusing, bangun tidur pusing gitu Pak. Sehingga ya
Saya maksimal itu jam setengah 12 langsung kosong jam 11 itu sudah selesai. Itu Pak. Oh, berarti ya selama ini sudah ada baratnya porsi istirahat yang cukup juga ya Pak. Berarti untuk tugas minimal jam 11 Pak Bahrul Ilmi ini sudah selesai ya Pak? Maksudnya untuk tugas-tugas dari ya pinginnya, tapi kadang malah jam 12 belum rampung Pak. Iya. Iya, karena itu ya entah apa saya yang bodoh Pak ya, mikirnya terlalu lama gitu ya. Tidak seperti Ya, teman-teman yang lain itu cepet-cepet gitu cepet Pak. ya Pak. Apa terlalu Kira-kira tua gitu ya? ada waktu luang lain nggak Pak untuk mengerjakan selain di malam hari seperti itu Pak? Ada Pak, itu sekitar bar subuh itu paling hanya 1 jam atau sebelum subuh. Kemudian nanti setelah pulang sekolah itu ya kurang lebih 1 jam Pak itu. Kalau Ya habis itu subuh itu malah kondisi badan masih fresh ya Pak? ya cuma kadang untuk persiapan ini dan ini saya harus bangun pagi untuk ngantar anak sekolah juga kadang nggak cukup Pak. Oh, enggak cukup Jadi juga kalau gitu. sebelum subuh malah bisa itu. Apa setelah subuh malah nggak ada waktu lagi. Gini Pak, untuk berarti kan ada gambaran nanti Bapak itu udah ada aksinya ya. Ibaratnya yang akan ditata itu sebenarnya sudah ada Pak. Terus gini Pak, gimana sih untuk Bapak itu bisa melakukan tugasnya CGP, kemudian kemudian ada tugas kuliah itu biar semuanya itu bisa terselesaikan dengan baik itu seperti apa Pak? Apa yang akan Anda lakukan? Ya mungkin saya harus satu belajar memanage waktu lagi Pak, atau memilih waktu lagi yang senggang waktu luang saya, mungkin walaupun itu setengah jam tetap saya harus manfaatkan. Kemudian menggunakan skala prioritas Pak, mungkin skala prioritas mana dulu yang harus dikerjakan, yang lain tetap dikerjakan tapi mungkin nunggu yang skala prioritas dulu. Misalkan ini yang due date tanggal misalnya tugas ini, maka saya harus utamakannya di dulu. Setelah ini selesai langsung saya ngejar yang tugas itu, mungkin kayak gitu Pak rencana saya. Kira-kira apa yang terdekat Pak yang bisa Bapak lakukan? Yang terdekat, waktu yang terdekat. Ya paling tidak sekarang saya harus membuat itu Pak, rencana skedul Pak, rencana skedul yang saya buat nanti tujuannya agar saya bisa memilah lagi. Oh ini yang dahulu untuk coneng-coneng gitu Pak. Berarti ini bisa Membuat fleksibel. seperti checklist ya. Tetap saya buat skenario itunya Pak, jadwal. Jadi yang beban 3 itu ini mana dulu yang saya harus itu Pak, mungkin rencana saya seperti itu. Kapan Pak kira-kira mau dilakukan? Ya karena ini sudah berlangsung ya mungkin bisa saja secepatnya Pak, mungkin mulai hari ini juga atau setelah ini omongan kita nanti malam saya sudah menyusun dan selanjutnya besok saya praktekkan gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Iya Pak. Ini di ujung sesi Pak, karena waktunya ya Pak, waktunya cuma diberi 15 menit. Kira-kira dari percakapan kita apa sih yang sudah didapat sih Pak dari percakapan ini? Ya alhamdulillah Pak, ini dari omongan yang singkat ini ada sesuatu yang menggugah hati saya. Dari pertanyaan Bapak ini menggiring saya untuk refleksi dan juga sekaligus menggugah semangat saya Pak, semangat saya dan pikiran saya untuk berupaya mencari solusi yang dari permasalahan saya. Jadi terima kasih Pak, ini dari pertanyaan-pertanyaan ini saya timbul ide dan juga akhirnya timbul wacana Pak agar bisa melakukan seperti yang saya sebutkan tadi Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Tunggu aksinya minggu depan ya Pak. Kira-kira gimana sih Pak ya? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya mohon maaf ya kalau terlalu lama curhat saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tadi bilang berapa menit Pak? 15 Pak? Ini kalau dimulai dari jam 4, tadi kan 45 menit ya Pak, ini sudah 15 menit Pak. Oke, ini saya mulai ini dari menit ke 20 ya Pak ya? Oke, nanti berarti selesai di angka berapa Pak? 35 ya Pak? 35, 20 ya. Ya 35 ya Pak ya? Di angka 35. Oke, bisa kita mulai Pak ya? Ini Siap. saya sebagai coach, jenengan sebagai coach ya. Oke, siap Pak? Sudah direkam semua ya? Sampun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kunto yang tadi menghubungi saya untuk membicarakan sesuatu hal ya. Terima kasih sekali ini karena Bapak percaya berbicara pada saya untuk diskusi Pak ya. Intinya nanti diskusi untuk menghasilkan sebuah solusi Pak ya. Tapi kita bincang-bincang ini karena kita punya waktu singkat Pak. Contoh ya, contoh sekitar 10 sampai 15 menit lah. Nanti kira-kira nih yang akan diomongkan tentang apa nih Pak Kunto? Ya, Nina bisa cerita rileks itu. Monggo. Ya Pak, bulan baru ada waktu ya Pak. Saya ingin bercerita sedikit mengenai masalah saya yang saya alami. Yang pertama itu mendapat komplainan dari murid ini Pak, terutama dalam pembelajaran. Karena saya kebetulan lagi melakukan ibaratnya ada pelatihan Pak. Pelatihan itu melalui atau tahapannya itu cukup lama, 6 bulan. Kemudian yang kedua beban tugas Pak. Kebetulan saya juga ada di OSIS kesiswaan. Kemudian banyak acara di luar di bulan-bulan Agustus ini yang hampir dari minggu-minggu lalu itu hampir 2 minggu saya tinggal anak-anak. Dari situ ada masalah sedikit, anak-anak ini kadang kurang diperhatikan, akhirnya ada inisiatif anak-anak itu buat curhat kepada saya. Akhirnya ya ini dari obrolan ini biar ada masukan dari Pak Bahrul ke depannya saya seperti apa, seperti itu. Atau langkah yang akan diambil itu sebagai gambaran saya nantinya, seperti itu Pak. Oke, terima kasih ya. Kalau saya tadi perhatikan, bisa saya simpulkan bahwa tadi Bapak ada komplain dari murid Bapak, betul ya? Karena sering ditinggal Pak ya, karena sering tinggal, tugas luar ya kan. Kemudian ini juga ada lagi, jangan juga dikasih beban tugas untuk apa sebagai apa OSIS ya tadi, pengurus pembina OSIS ya? Pembina OSIS. Atau ya pembina OSIS yang saat ini bulan-bulan ini masih waktu ini masih sangat sibuk-sibuknya Pak mengadakan event-event sehingga jenengan ada beban bagaimana saya harus mengelola tugas ini dan juga harus mengelola kelas gitu Pak ya, sehingga nanti dari obrolan kita ini akan ada solusi Pak ya, solusi bagaimana hal itu bisa terselesaikan semua. Oke, terima kasih Pak. Nah kemudian saya tanya ini Pak, komplainnya bagaimana itu Pak untuk anak-anak itu Pak? Tadi dengan komplain pada anak-anaknya gimana Pak? Ya, Pak. Protes gimana itu? Protesnya yang pertama itu setelah saya tinggal Pak, saya kan masuk komplainnya itu yang pertama di performan, karena mungkin banyak agenda tersebut kadang rasa capek seperti itu tidak bisa dihindari Pak, namanya juga ini ya kondisi badan itu kemarin sempat drop ya, walaupun masih bisa tetap aktivitas tapi tidak bisa maksimal seperti itu. Nah, anak-anak komplainnya kok sekarang kondisinya ibaratnya kok performanya menurun seperti itu Pak. Kemudian kemarin juga sering ditinggal seperti itu.
Nggih. Oke, oke, oke. Jadi komplainnya saya simpulkan ada dua. Jadi anak itu merasa bapak kurang semangat, ya. Betul betul, Kurang langsung. semangatnya ini yang tadinya kalau olahraga harusnya semangat gitu Pak ya. Bapak Betul. semangat, sebenarnya anak-anak juga ikut semangat. Tapi kalau ketika saat ini Bapak Kunto ini ibaratnya lemes gitu karena kesehatannya, karena kecapean gitu ya. Nah itu anak-anak komplainnya, aduh bapak tidak semangat dulu ya. Kemudian juga tadi yang apa beban tugas itu juga menjadikan tambah itu Pak. Oke enggak apa-apa. Sekarang gini Pak, dari permasalahan itu apakah Bapak ini kan ini yang memberikan tugas kan kepala sekolah ya, betul ya? Betul. Nah, Bapak pada saat itu tidak apa hal ini pernah diungkapkan tidak Pak kepada pihak sekolah atau kepala sekolah yang mengatakan bahwa dengan adanya ini Bapak merasa begini-begini sudah pernah dikomplainkan nggak? Kebetulan masih belum dikomunikasikan, Pak. Gitu. Yang ibaratnya ya sering-sering komunikasi tapi tidak dengan masalah ini. Karena menurut Bapak Kepala Sekolah atau apa namanya maka kesiswaan kami ya saya dirasa masih mampu seperti itu Pak. Walaupun Ya. ada sebagian yang harus dikorbankan yaitu anak-anak seperti itu. Oke, oke. Kalau saya perhatikan ini Bapak ini tadi menurut kepala sekolah tadi Bapak cukup mampu ya, dipandang mampu. Karena dipandang mampu ini berarti Bapak punya potensi yang besar nih, punya kualifikasi dalam hal bidang Bapak. Sehingga dengan ini beliau yakin, walaupun dengan kesibukannya seperti itu, walaupun meninggalkan katakanlah tidak mengurus anak karena suatu hal, pasti nih Bapak punya apa sebuah kemampuan atau sebuah cara yang bisa digunakan Pak agar agar apa agar pembelajaran tetap berlangsung tapi tidak mengecewakan semuanya. Ini beliau kepala sekolah percaya itu pasti Bapak punya potensi atau hal-hal yang bisa menjadi daya dukung gitu Pak. Kira-kira apa Pak yang Bapak miliki untuk memperlancar itu Pak kira-kira? Ya Pak, kira-kira yang akan saya lakukan ya Pak, untuk mendukung anak-anak biar tidak seperti itu. Yang pertama saya akan mencoba menyiapkan materi pembelajaran melalui daring juga bisa, kemudian menyampaikan kalau tidak bisa daring ya saya akan memberikan tugas yang akan saya ibaratnya akan saya sampaikan anak ini kepada guru guru yang masih berjaga Pak. Kan ada yang namanya guru jaga. Di guru jaga ini tugasnya yaitu ketika ada guru yang izin atau ada halangan di luar itu bisa digantikan guru jaga ini. Kemudian alternatif lain, ini saya baru ingat Pak bahwa teman saya juga butuh apa? Butuh kelas untuk diisi kelasnya. Mungkin saya juga bisa minta bantuan teman saya untuk mengisi kelas yang akan saya tinggalkan nanti Pak. Seperti itu Pak. Oke. Terima kasih ya. Itu ya apa kepala sekolah percaya dengan jenengan itu karena ya itu ternyata jenengan punya strategi ya Pak ya, strategi yang bisa nanti diterapkan walaupun jenengan meninggalkan sekolah tapi tetap jenengan bisa berkomunikasi berinteraksi dengan anak walaupun tidak secara fisik jenengan. Tadi jenengan benar mengajak mitra ya, mitra teman atau berkolaborasi gitu Pak ya. Menggunakan guru jaga gitu Pak ya. Kalau boleh tahu Bapak ini guru apa? Pencas ya? PJOK Pak. Oh PJOK ya PJOK. Nah apalagi PJOK biasa di lapangan ya Pak ya. Cara pola pikirnya mungkin serba yang praktis tapi ekonomisnya. Oke. Nah di sini kalau tadi saya sudah menggali dengan berbagai itu. Nah kira-kira nih Pak, nih kira-kira dari yang jenengan sampaikan tadi kan ada
strategi jenengan, baik luring maupun daring ya, kalau memang tidak memungkinkan. Kemudian berkolaborasi dengan teman. Nah ini yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira Pak, ketika tadi agar jenengan bisa mengajar, kemudian beban dari kepala sekolah, apa dalam arti tugas dari kepala sekolah juga bisa diselesaikan. Nah, kira-kira nih Pak, jenengan akan memulai langkah-langkahnya bagaimana ini Pak? Kira-kira strategi agar semua yang menjadi permasalahan, jadi kebimbangan dan kebingungan dari Bapak untuk menyelesaikan ini, kira-kira mau dari mana dulu ini Pak? Strateginya bagaimana ini Pak? Bisa dijelaskan mungkin? Ya Pak, terima kasih. Cara detailnya. Ya. Yang saya akan lakukan seperti ini Pak. Yang langkah pertama saya akan siapkan modulnya dulu, apa yang akan anak kerjakan atau anak pelajari. Kemudian setelah saya siapkan modul dan ada LKPD-nya, saya akan berkomunikasi atau berkolaborasi dengan guru jaga atau teman sejawat saya yang notabene sama dengan saya jurusannya Pak, yaitu PJOK. Setelah berkomunikasi terus ada kesepakatannya, kemudian ya actionnya nanti Pak di lapangan Pak. Oke. Berarti boleh saya rangkum tadi jenengan akan mempersiapkan dulu rencana pembelajarannya dulu Pak ya. Rencana pembelajaran berupa menyediakan modul ya Pak, modul ataupun bahan ajar yang sudah dikemas dengan rapi tentunya Pak ya, agar siapapun yang menggunakannya walaupun guru perwakilan tapi bisa paham langsung menggunakan itu gitu Pak ya. Betul. Kemudian diterapkan tentunya sesuai dengan di situ kan pasti ada panduannya betul ya Pak ya? Ada. Di bukunya ada panduannya, kemudian bagaimana itu, kemudian jenengan tadi sudah ada kesepakatan dengan teman yang paling tidak mempunyai profesi yang sama gitu Pak ya. Karena kalau guru kelas mungkin ya malah nggak bisa Pak ya. Guru mapol ya agak, selain jenengan mungkin agak kebingungan juga, misalnya bahasa Jawa mau itu kan juga sulit ya. Terutama yang guru cewek Pak, cewek kan susah. Ya. Berarti yang milihnya yang cewek itu atau yang laki-laki maksudnya? Maksudnya milihnya walaupun bukan masalah mata pelajaran, tapi kadang guru itu suka berolahraga enggak. Kadang kita materi voli guru itu walaupun jurusannya matematika, kadang ada yang suka voli seperti itu loh Pak. Jadi menyampaikannya itu ya Bapak Ibu guru ini dengan walaupun dengan modul mereka juga Bapak Ibu guru itu tahu. Oke, intinya siapapun terutama guru yang paling tidak memahami yang jenengan sampaikan gitu Pak ya. Yang sampaikan dan paling tidak sudah ada kesepakatan antara jenengan dan guru yang ditunjuk gitu Pak ya. Betul sekali ini, itu bagus sekali nih rencana Bapak sudah ditek dari perencanaan ya, kemudian penyiapan modulnya, penyiapan bahan ajarnya, dan kesepakatan dengan atau kolaborasi dengan teman guru. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ini waktu kita kan terbatas, tinggal hanya kurang lebih 2 menit lagi. Ini yang saya tanyakan, kira-kira kapan ini Pak jenengan akan memulai ini? Kan ini sudah berjalan Pak ya, kira-kira kapan? Kira-kira besok saya akan mulai membuat modulnya dan berkolaborasi dengan teman atau rekan sejawat saya Pak. Oh lah, tadi perencanaannya sudah dibuat itu. Nah, kalau bahan-bahan modulnya itu apa sudah dibuat, apa baru akan dibuat nih Pak? Kalau modul saya sudah membuat Pak, kebetulan sudah membuat dan tinggal milih materi apa yang akan cocok dengan kondisi situasi di sekolah. Belajar dari jenengan kayak Pak Kunto. Kenapa Pak? Lah ya mau, kayak ada skala barangnya malah skalanya tak gunakan Pak. Saya yang belajar dari jenengan. Akhirnya saya nonton video-video nih Pak tadi. Sama malah mudah ya Pak ya? Iya. Mudah ya? Iya, betul. Ternyata langkahnya ya seperti itu, ditambah itu Pak. Catat. Iya. Tirta itu Bapak di utama di apa?
Itu tadi sempat mau molor-molor, ayo dibalikin beromeh betul itu. Oh ngaruh Pak, berarti nanti itunya Pak, apa refleksinya kemarin Pak? Refleksi yang kemarin? Itu kan jenengan kemarin refleksi lah, itu juga nanti di sync. Nggih. Kemarin di itu enggak? Diupload enggak sih Pak itu Pak? Kurang tahu, nanti kelihatannya ya diupload, mungkin dilampirkan Pak mungkin. Udah diisi, bingung mau diupload di mana Pak?